Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh merupakan sukacita yang begitu besar kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Galang Ninggyang Abian Base 10 Desember 2020. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan puji syukur kami ke hadapan Tuhan, bahwa malam telah berlalu, itu semua karena tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru, dengan kekuatan dan napas kehidupan yang baru yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda-Mu. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat menuntun kami untuk memahami akan kebenaran daripada sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 40 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat yang keempat. Yesaya 40 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian: Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yohanes 1 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian: Kita telah melihat kemuliaan-Nya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita beri tema cara Allah bertatap muka dengan manusia. Kita tentu sering mendengar kalimat kemuliaan Allah. Kata kemuliaan yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan kapod dan dalam bahasa Yunani disebut dengan doksa. Biasanya dipakai berkaitan dengan manusia mengacu kepada kekayaan, mengacu kepada kemegahan, atau reputasi. Namun konsep yang terpenting ialah kata kemuliaan itu menunjukkan pernyataan diri, pernyataan sifat, dan kehadiran Allah kepada umat manusia. Mengalami suatu kemuliaan Tuhan dan merasakan hadiratnya tentu merupakan keinginan kita semua. Terkadang berbagai kesibukan yang menyita waktu membuat kita menomorduakan atau melewatkan saat teduh. Kita lupa untuk berdoa dan akhirnya kita tidak lagi untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang tertinggi atau prioritas yang utama di dalam hidup kita. Berbagai dosa dan godaan dunia dan keinginan daging pun dapat menyebabkan orang kehilangan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Kepada umat yang sedang berada di pembuangan, Nabi Yesaya pernah menyerukan bahwa
kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Allah akan hadir di hadapan manusia. Nabi Yesaya juga menyampaikan bahwa semuanya itu sungguh-sungguh dikatakan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Bukan halusinasi, bukan juga omong kosong. Allah sendiri akan datang, menyatakan diri untuk menghibur dan menyelamatkan umatnya. Namun, siapakah yang dapat tahan melihat kemuliaan Allah itu, melihat wajah Allah? Allah sendiri telah berfirman kepada manusia, "Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak seorang pun yang memandang aku dapat hidup." Keluaran 33 ayat 20. Lalu bagaimana manusia atau umat Allah dapat melihat kemuliaan? Pernyataan diri Allah dalam kitab Keluaran 19 dituliskan, Allah datang menampakkan diri dalam awan yang tebal di Gunung Sinai. Allah berbicara secara langsung kepada Musa dan didengar oleh seluruh umat. Sedangkan di dalam perjanjian baru Allah datang menampakkan diri dalam diri Yesus Kristus. Umat manusia telah melihat kemuliaan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Juru Selamat manusia. Namun, kita juga patut memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai cara Allah untuk bertatap muka dengan umat manusia yang begitu dikasihinya. Berbagai cara Allah lakukan untuk bisa bertatap muka, berbicara secara langsung dengan Anda, dengan orang-orang yang dikasihinya. Ia hadir dalam awan, di dalam masa perjanjian lama. Ia hadir di dalam Yesus Kristus. Ia hadir dalam Roh Kudus untuk menyampaikan secara langsung bahwa Dialah Allah yang hidup. Dia sungguh ada dan nyata, bukan imajinasi, bukan halusinasi. Dialah Allah yang mengasihi kita semua. Kita patut bersyukur Tuhan menyatakan kepada kita apakah arti dan makna kedatangan Allah ke dalam dunia ini. Dalam Kristus, peristiwa inilah yang disebut dengan istilah inkarnasi. Salah satu bagian Alkitab yang berbicara mengenai karya inkarnasi Allah dalam Yohanes 1 ayat 14. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan oleh Alkitab bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak tunggal Bapa yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia. Siapakah Firman itu? Jika kita membaca Yohanes 1 ayat 1 ditegaskan oleh Alkitab, Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab malah mengatakan Firman itu tinggal di tengah-tengah kita. Firman itu ada di antara kita. Mengapa demikian? Mengapa Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia perlu tinggal di tengah-tengah manusia? Jawabannya adalah supaya manusia dapat mengenal kemuliaan Allah itu sendiri. Biarlah segala kemuliaan dan hormat
hanya baginya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang telah mengasihi kami semua, pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, kami sudah dapat membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kemuliaan Allah boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami, tuntun kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sarapan rohani yang bisa kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.